Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita sebagaimana biasa. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca Ummul Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa wanfa'na bihi. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah kita akan berbicara mengenai Palestina dan orang-orang Yahudi. Palestina dan orang-orang Yahudi. Sebagaimana kita semua tahu bahwa Bani Israel yang merupakan bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan dari mereka nabi-nabi, rasul-rasul, termasuk di antaranya penguasa-penguasa seperti Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman yang mengantarkan mereka menuju puncak kemuliaan. Tapi sungguh sayang, ternyata sebagian besar Bani Israel ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melanggar perjanjian yang mereka janjikan bersama Allah. Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, baik dalam suratul Baqarah, dalam surah Al-A'raf, Allah menceritakan kepada kita ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, ini pada zaman siapa? Pada zaman Nabi Allah Musa pertama. Lalu untuk menjadi peringatan buat mereka agar selalu terngiang-ngiang dalam benak mereka, Allah angkat bukit Tursaina. Allah cabut bukit Tursaina. Allah letakkan di atas kepala mereka pada saat mereka diambil sumpah dan perjanjian oleh Allah. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan semaksimal kekuatan kalian. Maksudnya kita tahu wasma'u
dengarkan dan patuhi. Apa jawaban mereka? Qalu sami'na. Mereka mengatakan kami dengar, tapi wa asaina, kami juga menentang. Mulut mengatakan sami'na, tapi hati asaina, kami menentang. Wa ushribu fi qulubihim ijla bi kufrihim. Mereka dikuasai oleh kecintaan pada anak sapi yang meresap ke dalam hati mereka sampai mereka akhirnya meninggalkan Allah. Padahal mereka baru diselamatkan Allah dari Fir'aun. Tapi ternyata mereka meninggalkan Allah, menyembah anak sapi. Ternyata penyembahan terhadap anak sapi ini, ya, Allah kasih subhanallah apa? Tidak berakhir, tapi apa? Sampai sekarang ini masih juga terdapat orang-orang yang menyembah sapi, padahal sapi Allah sediakan buat mereka. Kenapa? Di saat orang tidak menggunakan akal yang Allah berikan, maka dia akan terjerumus dalam kebodohan yang seharusnya dia menjunjung tinggi Allah yang telah memuliakan dirinya, menempatkannya sebagai khalifah, menganugerahkan berbagai macam rizki, tahu mereka merendahkan diri mereka untuk menyembah sesama bahkan menyembah berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka. Oleh karena itu agama Islam itu agama yang mengajak kita berpikir, berakal, mengikuti sesuatu atas dasar ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Lalu Allah berkata kepada mereka betapa buruknya apa yang dianjurkan oleh keimanan kalian kalau kalian benar-benar beriman. Jadi ternyata Bani Israel melakukan pelanggaran terhadap janji-janji mereka. Padahal Allah menyelamatkan mereka berulang kali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, di antara mereka ada yang dikutuk menjadi apa? Menjadi monyet. Di antara mereka ada lagi yang dikutuk sebagai apa? Sebagai apa? Babi. Dalam suratul Maidah, wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Di antara mereka ada yang dikutuk menjadi monyet, ada juga yang dikutuk menjadi babi. Kalau kita perhatikan gambaran monyet maupun babi, subhanallah, ini bukan penghinaan terhadap mereka, tapi merupakan gambaran dari mereka. Kalau seorang punya monyet dilepas, kira-kira dia akan bertindak rapi apa tidak? Naik ke rumah, menghancurkan perabotan, perhiasannya, melakukan kerusakan. Walaupun disekolahkan selama 6 tahun di sekolah SD, tambah lagi SMP, SMA, wataknya tidak akan berubah. Ini merupakan gambaran dari karakter Bani Israel yang ingkar dan kafir pada Allah. Sedangkan gambaran babi merupakan makhluk yang jorok. Kalau dia tidak memiliki makanan, kotorannya dimakan. Kalau tidak ada kotorannya, anaknya pun dimakan. Dan kalau kita lihat orang Yahudi, subhanallah, mereka bukan hanya kejam terhadap bangsa yang lain, mereka juga kejam terhadap diri mereka. Semenjak wafatnya Nabi Allah Sulaiman, orang-orang Yahudi terbagi dua kelompok. Di antara mereka saling berperang dan menumpahkan darah. Satu kelompok minta bantuan kepada kerajaan Mesir, yang satu lagi minta bantuan kepada kelompok yang lain. Terjadi pertumpahan darah di antara mereka, padahal sesama-sama orang Yahudi. Dan kita tahu sendiri bagaimana anak-anak Israel. Siapa anak Israel? Israel siapa? Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Bani Israel adalah anak-anak Yakub. Siapa yang mau membunuh saudaranya? Saudara-saudara Yusuf berencana membunuh Yusuf. Akhirnya salah seorang memberikan nasihat kepada mereka, jangan bunuh, masukkan dalam sumur.
Bayangkan terhadap saudara sendiri mereka tega. Ini gambaran dari Bani Israel. Kita umat Islam bukan umat yang rasis. Bukan berarti kita anti terhadap Bani Israel. Mereka saudara kita. Bahkan mereka keturunan daripada Yakub. Tapi yang kita tolak kejahatan, kebuasan, kebrutalan. Dan mereka ingin menguasai satu negeri dan mengusir penduduknya. Dan menjadikan sebahagian yang lain sebagai apa? Orang-orang yang terpenjara. Coba bayangkan para jamaah. Kota Gaza ini, ya, dulu pada zaman kita di Mesir masih terbuka. Kita bisa keluar masuk ke Gaza, orang di Gaza belajar di Mesir. Kalau sekarang tidak semudah itu. Mereka yang tinggal di wilayah Gaza terkepung. Dikelilingi oleh Israel dari sebahagian besar wilayahnya. Hanya ada pintu pembukaan dari Mesir atau dari pihak Israel. Mata uang yang dipergunakan shekel mata uang Israel. Bahan bakar dari Israel. Listrik dari seluruh makanan logistik dari Israel. Bukan dari Mesir yang saudara mereka sesama kaum muslimin. Jumlah penduduknya kurang lebih 2 juta. Luas kotanya kalah dengan kota Jakarta. Luasnya 370 km persegi. Sebahagian besar menghadap ke lautan di bawah pengawasan Israel. Bahkan di perbatasan Mesir pun, Mesir tidak mampu untuk memasukkan orang tanpa izin dari Israel. Jadi merupakan penjara massal. Padahal itu merupakan negeri mereka. Yang diduduki Israel juga merupakan negeri mereka. Kalau orang Israel mau tinggal di sana dengan terhormat, duduk bersama orang Palestina, tidak saling mengganggu, mereka punya hak pada kota suci Yerusalem. Itu merupakan kota yang dibangun kakek mereka. Begitu juga umat Nasrani punya hak. Orang Islam juga punya hak. Pada masa Sayyidina Umar, semua masing-masing apa? Bisa menikmati ibadah mereka sebagaimana mereka meyakini ibadah mereka, tidak saling mengganggu. Tapi Zionis Israel yang berdiri, kita bicara tentang Zionis. Berdirinya Zionis Israel tahun 1890. Yang mendirikan seorang bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl merupakan Yahudi Inggris. Zionis ini merupakan satu gerakan yang dinisbatkan kepada sebuah bukit di Yerusalem yang bernama Zion. Para pendirinya manusia-manusia yang rusak, yang sadis, yang kejam dan brutal, yang menghalalkan segala cara untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu banyak orang Israel anti-Zionis. Kemarin kita lihat rabi-rabi Israel yang memiliki kuncir dan kopiah hitam membawa bendera Palestina dan menentang Zionis. Bahkan ada yang membakar paspor mereka. Jadi tidak semua orang-orang Israel setuju dengan Zionis. Nah, Zionis ini merupakan komunitas dari orang-orang Israel dan Yahudi, ya, yang mendirikan organisasi mereka yang dibawa oleh kefanatikan, kesombongan, menganggap mereka merupakan makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Mereka menghalalkan segala kejahatan terhadap bangsa yang lain dan menurut mereka Allah tidak akan menghukum mereka. Nah, Zionis ini, ya, kalau kita lihat mulai mencengkeram kekuasaannya di wilayah Palestina, dimulai dari peperangan dunia pertama. Adik-adik dan anak-anak bisa melihat ya, kisah peperangan dunia pertama. Kebetulan Inggris ya, berada di bawah pengepungan Jerman. Jerman mengepung Inggris. Ini belum perang dunia kedua. Pada peperangan dunia pertama, Inggris dikepung oleh Jerman dan mengalami kekalahan perang. Tahu-tahu Zionis yang merupakan organisasi yang memiliki jaringan yang cukup luas termasuk di Amerika, datang kepada pihak Inggris. Datang kepada Inggris. Pada saat itu Perdana Menterinya bernama Alfred James Balfour. Dia menawarkan kepada pihak Inggris dan kerajaan Inggris untuk memberikan bantuan kepada Inggris untuk menghadapi Jerman. Mereka akan melibatkan Amerika dalam peperangan menghadapi Jerman. Tapi dengan syarat,
Inggris mendeklarasikan hak orang-orang Yahudi terhadap Palestina. Artinya mereka akan mendirikan negara Israel besar di Palestina. Pertama, Inggris menawarkan South Africa buat mereka. Afrika Selatan ditawarkan untuk mereka. Ini merupakan fakta sejarah ini. Antum mesti tahu, jangan sampai dibohongi oleh mereka. Ditawarkan South Africa yang merupakan daerah juga yang kaya, apalagi kaya dengan berlian. Israel menolak, atau Zionis menolak. Mereka menginginkan tanah Palestina yang pada saat itu dimiliki oleh rakyat Palestina dan mereka hidup damai. Dan terdapat juga orang-orang Yahudi di sana tidak diganggu sama sekali. Akhirnya karena Inggris terjepit, setuju. Begitu Inggris setuju, Zionis dengan jaringannya melibatkan Presiden Amerika yang terlibat dalam skandal pada saat itu untuk ikut berperang bersama Inggris menghadapi Jerman, kalau tidak skandalnya akan dibuka. Jadi ternyata orang-orang Zionis ini menyimpan data-data skandal orang-orang besar yang mereka kendalikan. Akhirnya Amerika terpaksa terlibat dalam perang menghadapi Jerman, berhasil mengalahkan Jerman pada peperangan dunia pertama tersebut, membebaskan Inggris. Pada tahun 1917, Perdana Menteri Inggris mengumumkan deklarasi yang namanya Deklarasi Balfour. Silahkan buka di Google. Deklarasi itu kembali kepada Perdana Menteri Inggris yang mendeklarasikan hak orang-orang Yahudi terhadap tanah Palestina, padahal tanah Palestina merupakan milik siapa? Orang-orang Palestina. Masa mereka sebagai pemilik tanah harus diusir? Kalau mereka datang ke Palestina, membeli tanah, hidup bersama-sama, terhormat, kita hargai mereka. Tapi kalau Yahudi, Zionis ini jangankan baru orang Palestina, Nabi mereka bunuh. Mereka membunuh Nabi mereka. Bahkan mereka berkata pada Musa yang menyelamatkannya, pergi kamu bersama Tuhanmu, perang kami nunggu di luar. Kalau sudah menang kami akan masuk. Bayangkan coba. Jadi jangan orang beranggapan kita umat Islam yang memerangi mereka saat ini, kita bersifat rasis. Tidak. Kalau hidup bersama-sama dengan rukun dan baik, ahlan wa sahlan. Tapi orang Yahudi ini punya watak seperti yang digambarkan dalam sebuah anekdot. Seorang Arab sedang naik onta. Si Yahudi mengatakan, bisa nggak saya membonceng di atas onta kamu? Silahkan. Dihargai, duduk di ontanya. Baru beberapa saat dia berjalan, dia bilang, onta kita luar biasa kuatnya. Onta kita. Sebelum naik bilang onta kamu, begitu naik onta kita. Berapa jalan kemudian dibilang ini onta saya. Si pemiliknya diusir. Itu yang terjadi di Palestina. Nah, pada saat terjadi hijrah besar-besaran orang Yahudi dari Eropa Barat, Eropa Timur, dari Amerika, mufti Palestina pada saat itu namanya Asy-Syaikh atau As-Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini. Ketika orang Yahudi mulai membeli tanah, dia ingatkan, hati-hati. Jangan kalian jual tanah kalian kepada mereka, nanti mereka akan mengklaim ini negara-negara mereka. Muhammad Amin Al-Husaini ini yang pertama-tama mendeklarasikan dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian Mesir juga termasuk, sampai mereka juga mencegah kapal-kapal layar Belanda yang melintasi terusan Suez. Ternyata peringatan Muhammad Amin Al-Husaini tidak didengarkan orang Palestina, jual tanah berkali-kali lipat harganya. Ini kesempatan buat mereka. Akhirnya begitu tanah mereka sebagian dibeli, begitu mereka punya tanah, sebahagian lagi mereka rampas dengan paksa. Mereka mengatakan ini tanah yang dijanjikan Allah untuk kami. Nah, sekarang kesian nasib rakyat Palestina. Bagaimana kebiadaban Zionis. Orang dalam perang biasanya perang antara muqatil dengan muqatil, orang yang bersenjata dengan bersenjata. Kalau ini ibu-ibu, anak-anak di rumah sakit, pembantaian dan genosid yang luar biasa biadab. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak orang tidak tahu hakikat yang sebenarnya yang berlangsung di Palestina.
Dan kita umat Islam ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, kita merupakan umat yang berasal dari ayah ibu yang sama dan juga beriman kepada Tuhan yang sama, Nabi yang sama. Innamal mu'minuna, maka Palestina kita juga Palestina. Jadi jangan mengatakan Islam terbagi-bagi kepada bangsa, suku, atau di Indonesia ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Persis. Ini pembahagian pengotakan ini bukan datang dari Allah, bukan datang dari Rasul. Datang dari mana? Orang-orang yang berfanatik. Kalau organisasi buat menyalurkan aspirasi perjuangan ini silahkan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau masing-masing tepuk dada merasa dirinya yang paling baik, ini namanya apa? Ini namanya orang yang kehilangan akalnya. Karena Allah bilang inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kalian ini satu umat. Dari mulai nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, umat yang berinduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai deklarasi Balfour tahun 1917, migrasi Yahudi besar-besaran dari seluruh daerah Inggris mendukung. Tahu tidak? Pada saat tersebut ya sebetulnya terjadi pengkhianatan di antara para pemimpin Arab. Belum lama ini saya dengar kesaksian seorang pejabat Amerika bertanya kepada putra mahkota Saudi Arabia saat ini. Ditanya bagaimana sikap kamu terhadap orang Yahudi? Dia mengatakan saya mencintai mereka. Ibu saya orang Yahudi. Bahkan ibu yang merawat dirinya Muhammad bin Salman seorang Yahudi. Sampai dia mengatakan mereka lebih cinta kepada Yahudi, kepada Israel daripada orang-orang Yahudinya sendiri. Oleh karena itu kita dengar berita akhir-akhir ini berdasarkan pernyataan yang dapat dipercaya, Emirat Arab setiap hari terbang menuju Israel membawa bala bantuan untuk Israel. Sedangkan Yordania menjadikan wilayahnya sebagai pangkalan militer untuk pihak mereka menyerang Gaza. Kita lihat bagaimana mereka bersatu memberikan dukungan kepada Yahudi. Karena apa? Karena mereka secara politik ekonomi di bawah kendali orang-orang Zionis. Mereka berjuang karena bersatu hingga mereka menang. Kita umat Islam, jangankan di negara orang, di negeri kita sendiri, orang-orang Islam bukan sebagai tuan rumah, sebagai tamu. Bahkan bukan hanya tamu, kita banyak yang menjadi pekerja rodi di negeri kita sendiri. Kekayaan negeri kita yang begitu melimpah, kita memikul kekayaan negeri kita masuk ke kapal-kapal mereka, kita hanya menjadi orang upahan. Betul tidak? Ini merupakan fakta. Padahal Indonesia negara yang kaya raya. Orangnya pun cerdas dan pandai-pandai. Tapi sayangnya kurang punya semangat persatuan. Kalau yang satu diganggu, yang lain tepuk tangan. Mestinya kalau yang satu diganggu, yang lain semua bangkit untuk membela. Saya berikan contoh buat para jamaah sekalian. Ada pembantu Filipina bekerja di Saudi Arabia. Pembantu Filipina bekerja di Saudi Arabia. Ternyata diganggu. Termasuk pembantu yang terjadi di Singapura. Rakyat Filipina seluruhnya berdemo menuntut agar dilakukan investigasi. Akhirnya terpaksa karena rakyat semuanya turun membela salah seorang saudara mereka, padahal dibantu muslimah. Rakyat Filipina sebagian besar bukan Islam. Mereka berjuang membela haknya agar orang tidak berani melakukan perbuatan aniaya terhadap warga Filipina. Tapi kalau kita orang Indonesia dianiaya di Saudi Arabia, pembantu rumah tangga, lari ke kedutaan bukan dilindungi. Kedutaan malah apa? Negosiasi bersama tuannya. Terkadang nanti si pembantu ditempatkan lagi di tempat lain. Ini betul-betul merupakan fakta kejadian. Orang Indonesia yang kerja di sana tidak dapat libur. Pembantunya tidak dapat libur. Kalau orang Filipina, begitu malam Jumat, Kemis, malam Jumat sama Jumat, mereka tinggal di barat, bermain bersama teman-teman mereka.
Majikan mereka nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena perjanjian kalau tidak ditepati, pemerintah Filipina akan langsung apa? Menuntut mereka. Kalau pemerintah kita pada saat orang-orang kita kerja di Saudi Arabia tidak membela mereka, tidak melindungi hak mereka, bahkan masuk KBRI pun susah. Bahkan di Mesir, pelajar-pelajar Mesir kalau mau masuk KBRI mengalami kesusahan. Seperti ada loket, harus antri. Padahal ini merupakan perwakilan negeri mereka. Jadi kalau kita bangsa Indonesia tidak mencintai saudara kita, tidak melindungi mereka, dan kita senang kalau satu dianiaya, kita berpangku tangan, yang penting jangan kita, tunggu kehancurannya bangsa kita. Oleh karena itu kita harus betul-betul merasakan saudara kita diganggu secara aniaya, seluruh negeri harus bangkit membela. Jangan berdiam. Jangan mentang-mentang, oh itu orang NU, ini orang Muhammadiyah. Masing-masing tidak mau memberikan bantuan kepada saudara, ini salah besar. Kenapa orang Filipina bisa membela saudara mereka? Kita lihat kalau orang-orang Filipina di sana kerja rapih-rapih. Malam Jumat mereka bebas merdeka, Tuhan mereka tidak bisa menyuruh membantu rumah tangga kita. Tidak memiliki hak untuk menikmati apa? Saat-saat hiburan dan vakansi. Bahkan mereka bekerja di sana tidak ada yang melindungi kehormatan mereka. Ini merupakan gambaran dari kelemahan kita yang membawa kehancuran buat bangsa kita. Saya sampaikan hal ini buat anak-anak kelak akan menjadi pemimpin. Dan harus mengetahui hakikat yang sebenarnya mengenai Israel. Mereka merupakan bangsa penjajah yang biadab, yang brutal, yang menghalkan segala cara, tapi karena kekuatan ekonomi, kekuatan politik mereka bisa mempengaruhi dunia. Sampai raja-raja minyak di Arab pun tidak berdaya. Bahkan Presiden Mesir Abdul Fattah As-Sisi tidak berani memberikan bantuan kepada saudara mereka. Antrian kontainer-kontainer mau masuk ke dalam tidak diizinkan untuk masuk. Padahal seharusnya kalau saudara kita diganggu, kita bangkit. Dan rakyat Mesir alhamdulillah menuntut pemerintahnya untuk memberikan bantuan, bahkan membatalkan perjanjian Camp David bersama Israel. Ini Camp David, ini perjanjian yang dibuat oleh Anwar Sadat setelah peperangan tahun 73 ketika Israel mengalami kekalahan. Begitu Israel kalah, Amerika turun tangan, mengancam untuk menjatuhkan bom atom di Mesir, di ibu kotanya, kecuali mereka duduk berdamai. Sampai terjadi kesepakatan Camp David yang mengikat Mesir tidak berdaya untuk membantu saudara-saudara mereka di saat mengalami ancaman. Nah, ingin saya sampaikan sebagai pelajaran buat kita. Kita harus betul-betul punya kecintaan terhadap kebenaran, keadilan, dan ingat, kita di sekolah bersama-sama ini, jangan zalimi saudara kita. Kalau ada yang teraniaya, kita harus bela dia. Tapi bukan dengan cara yang tidak benar. Ingatkan yang berbuat salah, suruh minta maaf, mengembalikan haknya. Kalau kita biasakan hal ini, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar. Kalau sekarang bangsa kita masih sering dibohongin. Kita lihat coba dalam pemerintahan saat ini, orang-orang bodoh, ya, karena partai memberikan dukungan buat mereka, tahu-tahu apa? Mempermainkan bangsa yang jumlahnya 280 juta, padahal orang pintar banyak. Tapi yang pintar tidak punya kesempatan karena partai nggak mendukung. Yang didukung oleh partai ini yang siap berjuang bekerja untuk partai. Yang siap untuk memberikan keuntungan buat wakil-wakil rakyat yang duduk di partai. Nah, Indonesia ini kita harapkan mudah-mudahan rakyatnya sadar, para pemimpin juga diberikan hidayah, dan mereka-mereka yang ingin mempermainkan bangsa negara agar Allah jatuhkan laknat kutukannya pada mereka, dan mereka disingkirkan dengan cara yang Allah kehendaki, dan naik orang-orang yang bijaksana yang cinta kepada bangsa dan tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Itu yang kita harapkan. Ini saya bukan bicara masalah politik, bicara mengenai nasib bangsa dan saudara kita semuanya. Ada orang bilang, Ustadz, anak-anak kecil diajak bicara masalah politik. Siapa yang bilang anak kecil? Ini semua orang-orang dewasa. Orang-orang yang sebentar lagi menjadi calon pemimpin bangsa kita. Jangan biarkan mereka dalam keadaan bodoh, akhirnya dibully dan dipermainkan.
Oleh karena itu bangsa-bangsa yang besar, yang betul-betul punya tujuan yang besar dan siap untuk menaungi dan melindungi anak-anak bangsa dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan saudara kita di Gaza ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami' ya Basir, ya Latif ya Khabir. Allahumma ya Rabbana unsur ikhwanana al-mujahidin al-murabitin al-mazlumin al-muttahadin fi Gaza. Allahumma ya Rabbana wahid sufufahum wajma' kalimatahum walumma sya'thahum wa aslih ya Rabbana wa alif baina qulubihim. Allahumma ya Rabbana bijunudin malaikatik waf'al ya Rabbana bi'a'daika wa a'daihim kama fa'alta biqawmi 'adin wa qaumi thamud wa qaumi lutin wa qaumi syu'aibin wa qaumi fir'aun. Allahumma zalzil alaihim zilzala wa damdimhum ya Rabbana. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba wanshur bainahumul fitan wal adwa'a wal awba'a wa arji'hum mahzumin maghlubin khasirina khaibin wa dammirhum tadmira wansur ibadakal mu'minin. Allahumma ya Rabbana unsur ya Rabbana ikhwanana wasun a'radahum wa a'rada nisa'ihim warham syuhada'ahum ya Rabbana waj'alna wal muslimina jami'an aunan lahum ya Rabbana ala a'daika wa a'daihim wa taqabbal minna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.